Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali di pertemuan pertama ini bertemu dengan anak-anak sekalian. Nah, sebelum melakukan pembahasan materi untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya udah ada yang kenal sama Ibu? Belum ya? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, di sini Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Evi Nur Hayati. Ibu tinggal di Depok. Saat ini Ibu sedang menjalani pendidikan di salah satu universitas, yaitu Universitas Indraprasta PGRI di Jakarta Selatan. Dan dengan jurusan bimbingan dan konseling. Nah, di sini pasti Ananda sekalian bertanya kan, Ibu tuh di sini ngapain gitu. Nah, di sini Ibu akan memberikan layanan informasi kepada Ananda sekalian. Ada yang tahu sebelumnya layanan informasi itu apa? Belum ya? Oke, di sini Ibu akan membahas layanan informasi itu adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan konseling untuk menerima dan memahami segala informasi. Contohnya adalah informasi pendidikan, jabatan, serta karir. Dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan untuk pengambilan keputusan bagi konseling itu sendiri. Nah, di sini manfaat dan tujuannya layanan informasi adalah untuk membekali Ananda sekalian dari berbagai pengetahuan dan pemahaman yang digunakan untuk pengenalan diri, perencanaan, mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, di keluarga, serta di masyarakat. Dalam pemahaman, layanan informasi ini juga sebagai bahan acuan untuk mengembangkan cita-cita, minat, serta karir yang Ananda butuhkan. Lalu, di sini Ibu akan memberikan topik untuk layanan informasi ini, yaitu bagaimana sih cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, di sini juga Ibu akan memberikan tips-tips cara belajar yang efisien. Itu seperti apa sih? Di sini juga dari layanan informasi ini, Ananda sekalian bisa berkonsultasi kepada Ibu, yaitu tentang minat Ananda, cita-cita Ananda kepada Ibu, dan kita akan sharing-sharing tentang segala yang berkaitan dengan kebutuhan Ananda di sini, ya. Oke, untuk topik hari ini yaitu kan cara belajar yang efektif dan efisien. Bagaimana sih cara efektif dan efisien menurut Ananda sekalian? Ada yang tahu? Ya, benar. Salah satunya adalah mengerjakan soal-soal yang sudah dipelajari. Ya, benar. Ada lagi yang tahu? Ya, benar. Mengulang materi yang belum dipahami. Ya, benar sekali. Itu adalah salah satu bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Cara belajar yang efisien dan efektif itu adalah cara belajar yang teratur, tuntas, yang berkesinambungan, serta produktif, menghasilkan pengetahuan dan pembentukan diri mental serta tanggung jawab. Nah, di sini Ibu akan juga memberikan tips bagaimana sih cara untuk belajar yang efektif dan efisien yang pastinya menyenangkan. Nah, yaitu satu, menciptakan suasana yang nyaman ala Ananda sekalian. Nah, di sini kan pasti cara belajar Ananda sekalian itu kan berbeda-beda ya. Seperti contohnya adalah ada yang ingin belajar di outdoor ataupun di taman untuk memberikan kesan tenang ataupun juga untuk menghirup udara yang segar gitu. Dan ada pun juga misalkan di rumah itu bosen, udah jenuh nih cara belajarnya yang kayak gitu-gitu aja. Nah, bisa dicoba untuk sambil mendengarkan musik gitu agar tidak bosan untuk belajar dengan jenuh. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pilihlah atur jadwal belajar yang terencana. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, jadi Ananda sekalian membuat jadwal belajar yang terencana. Misalkan
di hari Senin, yaitu materi yang ingin dipahami ataupun tugas-tugas yang ingin dievaluasi, yaitu adalah bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya adalah matematika. Nah, lalu di sistem ini ibu akan memberitahu teknik cara belajar yang efektif, yaitu dengan teknik Podomoro. Apa sih Bu teknik Podomoro itu? Nah, teknik Podomoro ini adalah teknik di mana waktu belajar selama 25 menit untuk fokus belajar dan istirahat selama 3-5 menit. Nah, kok sebentar banget belajarnya? Tunggu dulu. Nah, jadi sistemnya adalah 25 menit ini untuk kamu benar-benar fokus belajar untuk apa sih materi yang belum dipahami, tugas-tugas yang pengen diulang ataupun dievaluasi gitu. Nah, lalu tanpa ada gangguan apapun. Tanpa kecuali ya, kayak memegang handphone gitu ya. Nah, dalam waktu main timer waktu selama 25 menit ini, Ananda sudah menyelesaikan. Nah, lalu Ananda bisa beristirahat selama 3 atau 5 menit untuk seperti main game, ataupun makan, ataupun yang Ananda ingin lakukan. Nah, berulang sesampai materi yang Anda ulang berulang-ulang sampai materi pun selesai dipahami. Nah, lalu yang ketiga adalah membentuk kelompok belajar. Nah, di sini kan pasti Ananda sekalian pasti belajar kelompok kan gitu. Nah, di sini juga adalah seperti momen dimana bukan hanya untuk bermain saja, bisa bermain sambil belajar gitu. Itu sangat lebih menyenangkan malah. Nah, suka bisa kita sharing-sharing bersama teman-teman gitu. Seperti Ananda bertanya soal matematika dengan teman Anda yang sudah mengerti, paham. Nah, sharing bagaimana sih cara-caranya gitu, cara-caranya. Nah, lalu juga yang selanjutnya adalah fokus materi yang sudah dibahas di sekolah dan dipahami lagi di rumah gitu. Lalu yang selanjutnya, luangkan waktu untuk hobi. Nah, di sini juga manajemen waktu, karena terlalu banyak belajar ataupun itu, jangan lupa meluangkan waktu Ananda sekalian untuk hobi. Karena hobi itu selama positif, itu akan baik di masa depan Anda. Itu anggap aja itu adalah poin tambahan yang bisa mengasah skill atau skill yang terpendam gitu. Karena bisa suatu saat nanti bisa bermanfaat di masa depan Ananda nanti. Nah, dari manfaat cara belajar efektif ini, apa sih yang bisa dihasilkan gitu? Nah, dari manfaat cara belajar yang efektif dan efisien ini, manfaatnya sangat luar biasa. Nah, dari usaha-usaha yang dilakukan setiap hari, belajar gitu, mengevaluasi soal-soal yang belum dipahami, materi yang diulang diingat di sekolah gitu. Nah, dari usaha setiap harinya, Anda pasti akan menghasilkan sesuatu hasil yang memuaskan gitu. Gak mungkin proses itu mengkhianati hasil. Contohnya adalah ilustrasi yang menggambarkan dari topik hari ini adalah, siapa sih yang gak kenal Maudy Ayunda? Pasti Ananda sekalian pasti kenal kan? Nah, Maudy Ayunda ini adalah seorang aktris, pemain film, serta penyanyi. Pasti kan di dunia entertain itu sangat sibuk, tapi dia tidak melupakan yaitu dengan dunia pendidikannya. Ada yang tahu dia kuliah di universitas mana? Ya, benar sekali, di Inggris. Pada tahun 2013, Maudy Ayunda ini mengikuti pendidikan di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Oxford di Inggris. Nah, selama 3 tahun ini dia menyelesaikan S1-nya dan selanjutnya dia melanjutkan S2-nya, yaitu di universitas terbaik juga di dunia, yaitu di Stanford di California.
Sungguh hebat kan mau di Ayunda. Nah, siapa yang termotivasi ingin masuk kuliah di luar negeri? Oh banyak ya, banyak. Semoga ibu doakan tercapai ya juga, di kampus-kampus impian Ananda. Semoga. Nah, dari manfaat itu pasti Ananda termotivasi untuk bagaimana ya untuk cara yang terbaik untuk menghasilkan yang memuaskan, seperti mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan ranking kelas, ataupun setelah ini, setelah lulus, Ananda akan masuk di universitas terbaik, mengejar impian Ananda sekalian. Nah, jadi di dalam layanan informasi ini terdapat asas-asas, yaitu ada asas kegiatan, di mana Ananda sekalian ikut berpartisipasi aktif dalam layanan BK ini. Lalu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini, Ananda sekalian terbuka kepada ibu untuk memberikan informasi-informasi dan materi dari luar yang bermanfaat. Dan ada pun asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah semua data dan informasi dirahasiakan oleh siapapun. Dan dalam kerahasiaan ini benar-benar terjamin kerahasiaannya dan tidak ketahui oleh siapapun. Nah, untuk materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Cukup. Baik, untuk materi hari ini, terima kasih sudah ikut berkontribusi dalam layanan informasi ini, dan semoga bermanfaat bagi Ananda semua dan bisa memotivasi bagaimana cara belajar yang bisa menghasilkan yang memuaskan ya. Dan sekian dari Ibu materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.